Sword of Coming, episode 274. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tepat ketika dia tak bisa menahan diri lagi dan hendak menendang Chen Pingan. Chen Pingan tiba-tiba menghilang dari gang tersebut. Seolah-olah seseorang telah menangkapnya dan menyeretnya ke dunia lain. Gadis muda itu tiba-tiba merasa sangat hampa. Ruang di depannya kosong, dan hatinya pun terasa kosong. Ia mulai mendidih karena marah. Dia hampir saja menghunus pedangnya dan mengikuti jejak itu untuk merobek celah antara langit dan bumi. Namun, pada saat itulah pipinya tiba-tiba memerah sedikit. Dia sepertinya mendengar sesuatu, dan dia menjawab dengan cepat, "Oh." Kemudian dia mendengus dingin ke arah tempat Chen Pingan menghilang. Setelah melakukan itu, dia terbang menuju alun-alun di kaki Lone Peak. Setelah melihat gadis muda ini yang sekali lagi mengabaikan aturan, pendeta Tao muda itu sangat marah hingga hampir meledak. Dengan marah ia melemparkan bukunya ke lantai dan melompat dari tikar jeraminya, memarahi dengan penuh amarah, "Gadis kecil, apa kau benar-benar berpikir gunung stalaktit adalah halaman belakangmu? Kau datang sesuka hati dan pergi sesuka hati. Ini sudah ketiga kalinya. Bahkan para pendekar pedang dari tembok besar Ki Pedang mungkin tidak melanggar aturan ini sekalipun dalam hidup mereka. Namun, bagaimana denganmu? Kau telah melanggarnya 2 kali dalam sehari." Pria Parubaya yang memegang pedang itu menguap dan berkata, "Kau bisa memukulnya jika kau memang mampu. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani?" Geram pendeta Tao muda itu. "Jika aku tidak merasa kasihan padanya karena kemalangannya, aku pasti sudah melayangkan 1 pukulan dan..." Gadis muda yang tampak gagah itu tanpa ekspresi saat berjalan melewati gerbang seperti cermin. Ia sedikit mencondongkan tubuh ke belakang untuk menghadap pendeta Tao muda itu, dan berkata, "Mengapa Anda mengasihani saya? Kita tidak terlalu akrab." Pendeta Tao muda itu merasa kata-kata gadis muda itu sangat tidak masuk akal. Namun, di saat yang sama, kata-kata itu juga tampak agak masuk akal. Duduk di tiang tambat, pria Parubaya yang memeluk pedang itu memegang perutnya dan tertawa terbahak-bahak. Mereka berdua baru saja keluar dari toko anggur di gunung stalaktit itu. Ketika Chen Pingan keluar, ia tiba di sebuah gang terpencil. Namun, ketika Liu Yuzu keluar, ia tiba di bawah pohon akasia kuno di luar tembok tinggi sebuah halaman. Ia berjongkok karena bosan dan mulai menghitung semut yang merayap di tanah. Wanita tua itu, seorang makhluk abadi bumi, berdiri diam di samping tuan mudanya dan tidak mengganggu lamunannya. Matahari perlahan mengintip di atas cakrawala dan menerangi langit. Liu Yuzu berdiri dengan kilauan cerah di matanya, dan dia berbalik seolah meminta pujian dari wanita tua itu. "Aku akhirnya mengerti sekarang. Semut yang tumbuh di gunung stalaktit tidak berbeda dengan semut yang tumbuh di kota-kota biasa." Wanita tua itu sudah terbiasa dengan imajinasi liar bocah muda itu, jadi dia hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Liu Yuzu melirik pohon akasia tua itu dan berkata dengan lesu, "Aku tidak akan membelinya, harganya terlalu mahal. Aku tidak tega memberikan uang hasil jerih payahku di tahun baru begitu saja. Aku sudah menabung selama bertahun-tahun." Wanita tua itu menghela napas lega. Ia benar-benar takut tuan mudanya akan secara impulsif menghamburkan semua uangnya untuk membeli sebotol anggur pelupakan kesedihan. Lagi pula, anggur milet emas ini tidak banyak bermanfaat bagi para penyempurna Ki di tingkat 5 menengah. Terlepas dari seberapa kaya klan Liu di benua putih murni, tuan muda tetap tidak boleh menghamburkan uang secara boros. Jika dia melakukannya, tentu saja dia tidak akan menerima hukuman. Bahkan, pemimpin klan dan para tetua mungkin akan tersenyum sambil menahan amarah dan memujinya karena menjadi keturunan yang baik dari klan Liu. Mereka harus memujinya sebagai sosok yang percaya diri dan murah hati. Lagi pula, apakah seseorang yang ragu-ragu untuk membelanjakan uang layak menjadi pemimpin klan Liu di masa depan? Namun, dia pasti akan ditegur. Wanita tua itu tidak mengeluh tentang Liu Yuzu karena hal ini. Sebaliknya, dia hanya menginginkan yang terbaik untuknya. Dengan begitu banyak uang tahun baru, bukankah akan sangat baik untuk membeli alat yang menyerupai benda langit? Mengapa harus terpaku pada sebotol anggur? Liu Yuzu berbalik dan mulai pulang. Sambil berjalan, dia tiba-tiba bertanya,
Nenek Liu, menurutmu Bibi Liu sudah kembali dari ladang es di utara? Ketika Liu Yuzu menyebut Bibi Liu, ekspresi bangga yang berseri-seri langsung muncul di wajah wanita tua yang penuh kerutan dan tanda-tanda kehidupan itu. Dia kemungkinan besar sudah kembali. Jika gadis sialan itu beruntung, mungkin dia sudah mencapai tingkat ke-9 dalam seni bela diri juga. Tuan muda, sesuai kesepakatan, Anda dapat memintanya untuk membawa Anda ke ladang es di utara pada waktu itu. Anda dapat pergi ke sana untuk membunuh iblis-iblis besar. Liu Yuzu masih anak kecil, jadi jawabannya pun agak kekanak-kanakan. Mengapa dia naik ke tingkat ke-9 begitu cepat? Ayahku mengatakan bahwa menjadi seniman bela diri tingkat ke-8 terkuat sangatlah penting bagi Bibi Liu. Itu jauh lebih baik daripada menjadi Grandmaster tingkat akhir yang lemah. Ketika mereka berbicara secara langsung, ayahku membujuk Bibi Liu untuk tidak sembarangan meningkatkan basis kultivasinya kecuali jika dia tidak punya pilihan lain. Wanita tua itu terkekeh pelan dan menjelaskan, pemimpin klan tentu saja berbicara dengan niat baik. Namun, kita tidak boleh berlebihan. Jika seorang seniman bela diri murni dapat dengan lancar naik ke tingkat berikutnya, maka mereka tidak boleh dengan paksa menekan basis kultivasi mereka dan menahan diri. Jika tidak, itu akan menyebabkan ketidaksempurnaan. Bahkan, mereka mungkin kehilangan semua harapan untuk maju melampaui tingkat ke-10. Tentu saja, ini tidak relevan bagi para jenius biasa. Mampu maju ke tingkat ke-10 dengan banyak kesulitan sudah merupakan mimpi yang liar bagi mereka. Namun, Bibi Liumu berbeda. Liu Yuzu tidak pernah terlalu tertarik pada hal-hal yang berkaitan dengan dasar-dasar jalan agung. Sebaliknya, dia merenungkan hal-hal yang paling tidak penting sambil menghela napas. Bibi Liu itu, sungguh. Dia selalu mengeluh dan dengan lantang bertanya kemana semua pria baik di dunia pergi. Dia juga suka bertanya padaku apakah aku pernah bertemu pria baik. Sebagai pria yang sombong, bagaimana aku harus menjawabnya? Terlebih lagi, ayahku telah memperkenalkan begitu banyak anak ajaib dari benua putih murni kepada Bibi Liu, namun dia tampaknya tidak tertarik pada satupun dari mereka. Sungguh sakit kepala yang luar biasa. Alur pikir Liu Yuzu benar-benar sangat unik. Dia melanjutkan dengan pertanyaan lain yang menurut wanita tua itu lucu, katanya, jika pasukan iblis menenggelamkan tembok besar Ki Pedang suatu hari nanti, apa yang akan terjadi pada gunung stalaktit? Sarang semut di bawah pohon belalang itu merayap sangat lambat, jadi akankah mereka dapat memindahkan sarang tepat waktu? Ekspresi ramah terpancar di wajah wanita tua itu saat ia menjawab dengan suara lembut, Tuan muda, sudah berapa tahun tembok besar Ki Pedang berdiri kokoh? Di dunia sebelah kita, suku iblis melancarkan serangan dahsyat setiap 100 tahun sekali. Setelah bertahun-tahun, berapa banyak mayat yang ditinggalkan oleh binatang buas haus darah itu di kaki tembok besar Ki Pedang. Namun, kapan mereka pernah berhasil? Memang ada beberapa iblis besar yang sangat kuat, tetapi mereka hanya bisa bertahan di tembok kota untuk waktu yang singkat sebelum didorong jatuh oleh beberapa pendekar pedang tua. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Liu Yuzu mengangguk mengerti. Namun, ia dengan cepat kembali ke pikirannya sendiri, dan ia tidak dapat melepaskan diri dari hal ini saat ia berkata dengan cemas, kediaman kera Havok klan kita sebenarnya lebih rendah daripada sarang semut itu. Tidak bisa diangkat dan dipindahkan. Untungnya, benua putih murni jauh dari gunung stalaktit. Benua pusaran selatan cukup menyedihkan. Pasti akan dipenuhi puluhan ribu kilometer asap dan abu pada saat itu. Aku bertanya-tanya apakah leluhur klan Chen Konfusian murni, lelaki tua dengan matahari dan bulan di pundaknya, dapat melepaskan kekuatannya yang dahsyat dan mencegah lautan iblis mencapai daratan. Wanita tua itu merasa geli dengan kekhawatiran tuan mudanya yang tidak beralasan, dan dia tak kuasa menahan senyum dan menjawab, benar, benua putih murni kita sangat jauh dari gunung stalaktit ini. Tidak hanya benua pusaran selatan yang terletak di antara kita, tetapi bahkan ada benua ilahi bumi tengah yang lebih besar dari gabungan 8 benua lainnya. Tuan muda, apa yang perlu dikhawatirkan? Aku tidak khawatir tentang keselamatan benua putih murni, gumam Liu Yuzu. Aku hanya merasa tidak nyaman ketika memikirkan fakta bahwa banyak orang akan tewas dalam perang seperti itu. Benua pusaran selatan setidaknya memiliki murid terkuat dari bijak kedua. Namun, bagaimana dengan benua daun payung di tenggara yang pernah kita kunjungi sebelumnya? Dan bagaimana dengan benua kenaikan melingkar yang akan kita kunjungi?
Kurasa benua-benua ini tidak memiliki kultivator yang cukup kuat untuk melindungi mereka. Wanita tua itu terkekeh dan menjawab, Tuan muda, Anda tidak seharusnya membandingkan semua orang dengan ayah Anda. Apakah seorang ahli pemurnian Ki tidak mengesankan hanya karena mereka lebih lemah dari pemimpin klan kita? Tidak ada hal seperti itu. Orang terkaya di benua putih murni dan ahli pemurnian Ki terkuat di benua putih murni adalah orang yang sama. Ayah Liu Yusu. Pria ini memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada leluhur manapun dalam sejarah klan Liu, serta kekuatan tempur yang unggul. Benua putih murni adalah tempat di mana orang-orangnya tangguh dan para abadi gemar bertarung. Karena itu, sungguh menakutkan mengetahui bahwa belum ada seorang pun yang berhasil mengukur kekuatan penuh pria ini. Pria ini juga mengucapkan kalimat yang sangat populer di pegunungan, jika kita bisa menyelesaikan masalah menggunakan alat-alat surgawi atau alat-alat sudo surgawi, maka kita tidak perlu menggunakan tinju dan kaki kita, bukan? Liu Yusu tampaknya memiliki banyak keluhan terhadap ayahnya, dan dia menggerutu, dan dia juga memiliki banyak istri dan selir. Apa bagusnya itu? Terlepas dari apa yang terjadi, wanita tua itu tidak berani berkomentar apakah pemimpin klan itu baik atau buruk. Pemimpin klan yang memiliki temperamen baik adalah satu hal, dan bawahan serta pelayan yang tidak mematuhi aturan dan tata krama adalah hal yang sama sekali berbeda. Klan Liu memiliki kendali penuh atas pegunungan tempat giok ditambang untuk mencetak koin kepingan salju. Namun, pepohonan tinggi lebih mudah diterpa angin, sehingga banyak orang meninggal setiap tahun karena tidak bisa menjaga mulut mereka. Di antara yang meninggal, selalu ada cukup banyak keturunan dari berbagai cabang klan Liu. Saat ini, Liu Yusu masih mengenakan jubah bambu kuning cerah bernama penyegar. Jubah ini dulunya merupakan harta berharga seorang kaisar dari sebuah kerajaan besar di benua ilahi bumi tengah, dan jubah ini juga dipuji sebagai surga kecil oleh banyak orang. Klan Liu di benua putih murni juga memiliki jubah bambu lain bernama melarikan diri dari panas musim panas. Jubah bambu ini berpasangan dengan jubah penyegar, dan banyak orang memuji jubah ini sebagai tanah suci kecil. Liu Yusu senang berganti-ganti mengenakan kedua jubah bambu itu. Jubah ini nyaman, dan tidak terlalu mencolok. Sebaliknya, akan terlalu menarik perhatian jika dia mengenakan jubah jimat Taois atau baju zirah pembawa embun ilahi. Jika dia mengenakan itu, bukankah itu akan mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa dia sangat kaya? Saya memang kaya, tetapi saya tidak suka mengatakan ini kepada orang lain. Lagi pula, aku tak bisa dianggap sebagai orang kaya sejati. Semalam pun aku bahkan tak sanggup membeli sebotol anggur pelupakan kesedihan, kan? Liu Yusu menghela napas dan bertanya, Nenek Liu, apakah aku benar-benar tidak diizinkan pergi ke tembok besar Ki Pedang? Pemimpin klan telah memberi saya instruksi tentang ini, kau sama sekali tidak diizinkan pergi, jawab wanita tua itu dengan suara tegas. Liu Yusu mengajukan pertanyaan yang langsung menyentuh inti masalah. Pada akhirnya, tembok besar Ki Pedang masih dihuni oleh narapidana dan pengungsi dari dunia agung. Dengan kata lain, hubungan mereka dengan sisi gerbang ini tidak sebaik yang kita kira. Selain itu, ada juga banyak hal kotor yang terjadi di Gunung Stalaktit. Setelah berkorban begitu banyak dan kehilangan begitu banyak anggota karena dibunuh oleh suku iblis, apakah tidak ada seorang pun yang pernah mengkhianati tembok besar Ki Pedang dan membelot ke suku iblis karena marah? Wanita tua itu merenungkan hal ini sejenak sebelum menjawab, para pendekar pedang kuno serta beberapa tokoh kuat dari 3 aliran sedang mengawasi tembok besar Ki Pedang. Karena itu, seharusnya tidak terjadi gangguan besar. Namun, tipe orang yang Anda bicarakan memang ada. Hanya saja tembok besar Ki Pedang kemungkinan besar tidak ingin membongkar aib mereka. Tuan muda, Anda sebenarnya tidak perlu terlalu memperhatikan situasi di sana. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh kediaman Kerahafok, generasi kultivator pedang muda saat ini di tembok besar Ki Pedang sangat berbakat. Terlebih lagi, bukan hanya beberapa dari mereka yang berbakat, melainkan mereka seperti tunas bambu setelah hujan yang muncul dengan ujung tajamnya satu demi satu. Mereka hampir dapat menyaingi kelompok pendekar pedang abadi dari 3000 tahun yang lalu. Generasi itu benar-benar mengesankan, dan mereka berhasil menekan suku iblis dan mencegah mereka memprovokasi tembok besar Ki Pedang selama 800 tahun. Bahkan, banyak anggota suku iblis tidak pernah melihat sekilas tembok besar itu sepanjang hidup mereka. Jadi,
Jika Anda bertanya kepada saya akan mengatakan bahwa gunung stalaktit akan menikmati kedamaian dan kemakmuran selama beberapa ratus tahun ke depan. Bocah muda itu merasa sedikit sedih, dan dia bergumam, klan Liu mungkin menghasilkan banyak uang, tetapi kami mengambil untung dari kematian orang lain. Wanita tua itu ingin mengingatkan Liu Yuzu untuk berhati-hati dengan ucapannya di gunung stalaktit. Namun, setelah melihat ekspresi sedihnya, akhirnya dia tidak sanggup berkata apa-apa. Seorang pelayan dari perkebunan Ape Havok muncul di hadapan bocah laki-laki dan wanita tua itu. Ada 2 kereta kuda yang berhenti di pinggir jalan, dan pelayan tua itu berkata dengan suara lembut, "Tuan muda, kami memiliki tamu terhormat di perkebunan ini." Liu Yuzu mengangguk sebagai tanda setuju sebelum melangkah masuk ke salah satu kereta. Setelah tiba di kediaman Ape Havok, Liu Yuzu melihat seorang pria yang berwibawa serta seorang wanita tinggi. Pria paruh baya yang terpelajar itu berdiri di sana dan mengagumi sebuah lukisan, sementara wanita tinggi itu duduk di sana dan minum teh. Pria itu tampaknya seorang ahli kaligrafi dan lukisan, dan dia memuji, siapa sangka ini adalah lukisan teratai tua yang membungkuk yang asli. Benar saja, lukisan ini memancarkan kekuatan dan aura yang luar biasa. Dalam hal melukis bunga teratai saja, tidak ada seorang pun dalam 500 tahun terakhir yang mampu menyaingi ini. Saat kembali ke kediaman Ape Havok, kepala pelayan tua itu tidak mengungkapkan identitas para tamu terhormat kepada Liu Yuzu karena sangat berhati-hati. Baru setelah memasuki kediaman, ia dengan tenang memberitahu Liu Yuzu bahwa para tamu terhormat itu adalah Kaisar Kekaisaran Duan Agung di benua ilahi bumi tengah serta guru kekaisarannya. Liu Yuzu menyatukan kedua tangannya dan membungkuk sebagai tanda hormat, sambil berkata, "Liu Yuzu menyampaikan salam hormat kepada Yang Mulia dan Guru Agung."